Oke, Virgi di sini. Kali ini saya akan membahas tentang tema etika komunikasi massa. Kita mulai dari etika. Etika merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan ataupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua individu ataupun lebih, sehingga informasi itu dapat dipahami. Lalu secara gampangnya etika komunikasi dapat diartikan sebagai norma, nilai, atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi di suatu masyarakat. Dalam komunikasi massa juga mempunyai etika dalam menyampaikan informasi dan tidak semena-mena untuk menampilkan informasi tanpa menggunakan etika komunikasi. Shoemaker dan Ries dalam buku yang berjudul Nuruddin tahun 2007 mengemukakan 5 pendapatnya mengenai etika komunikasi massa. Yang pertama, tanggung jawab. Media massa serta jurnalisnya memiliki tanggung jawab atas berita serta dampak dari berita yang dibuat dan dipublikasikannya. Jurnalis harus mempertanggungjawabkan berita yang dibuatnya tersebut. Kedua, kebebasan pers. Kebebasan yang dimiliki pers merupakan kebebasan yang bertanggung jawab, bukannya bebas yang sebebas-bebasnya. Maksud dari kebebasan di sini adalah bahwa pers memiliki kebebasan untuk bersuara melawan kekeliruan dan penindasan yang terjadi dalam masyarakat. Pers memiliki kebebasan untuk tidak di bawah kendali atau kepentingan pihak tertentu. Pers memiliki kebebasan untuk dapat memberikan kontribusi konstruktif untuk sebuah perubahan yang bernilai positif. Yang ketiga adalah masalah etis. Jurnalis mengabdi kepada kepentingan umum, bukan individu atau kelompok tertentu, ataupun organisasi politik. Jurnalis sebaiknya tidak terlibat atau melayani organisasi masyarakat tertentu, termasuk partai politik atau organisasi politik, untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Sehubungan dengan hal tersebut, jurnalis juga sebisa mungkin tidak menerima hadiah dalam bentuk amplop ataupun uang suap untuk menjaga integritasnya. Sebab ketika jurnalis menerima suap, maka kepentingan orang yang memberi suap akan lebih didahulukan atau diprioritaskan, dan jurnalis tidak bersikap netral. Yang keempat, ketepatan dan objektivitas. Maksud ketepatan di sini adalah bahwa dalam menulis berita, wartawan harus akurat, cermat, dan menghindari adanya kesalahan kecil apapun. Sedangkan maksud objektivitas di sini adalah berita yang ditulisnya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, bukan mutlak dari pendapat pribadi si jurnalis. Karena kembali lagi, orientasi dan tujuan utama dari sebuah berita adalah sebuah kebenaran. Yang terakhir adalah tindakan adil untuk semua orang. Media massa memperjuangkan kepentingan umum, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Media harus berani untuk melawan campur tangan individu tertentu dalam media, menolak mengistimewakan individu atau kelompok tertentu. Media tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu. Media sebaiknya menghindari campur tangan dari pihak yang mempengaruhi proses pemberitaan, yang membuat pemberitaannya memihak kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oke, tadi kita telah membahas tentang etika komunikasi massa. Lalu, bagaimana sih contoh pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia? Yang pertama adalah pelanggaran kode etik jurnalistik pada berita bom Kuningan tahun 2004. Salah satu anggota Dewan Pers Divisi Pengaduan Abdullah Alamudi dalam jumpa pers di Jakarta mengungkapkan maraknya penayangan gambar-gambar pada korban ledakan naas tersebut. Ia menuturkan dalam kode etik jurnalistik, gambar luka-luka yang diderita korban tidak boleh disorot secara dekat. Alamudi mengungkapkan bahwa media elektronik jika menampilkan bahkan di zoom di wajah yang berdarah-darah, para korban itu melanggar kode etik, ujarnya. Padahal penonton tayangan itu, kata Abdullah, ini tidak cuma orang dewasa, tetapi anak-anak juga menonton tayangan tersebut. Gambar-gambar tersebut akan melekat pada ingatan anak-anak dan menimbulkan efek traumatik. Abdullah Alamudi juga menyarankan bahwa gambar-gambar tersebut bisa diganti dengan sketsa saja. Selain gambar, lanjutannya, narasi reporter di lapangan juga memperparah gambar yang ada. Reporter seringkali terbawa emosi sehingga mengatakan kalimat-kalimat yang berlebihan. Kata Abdullah Alamudi, mayoritas reporter mengucapkan narasi dengan kalimat seperti inilah potongan kepala, ataupun inilah korban-korban, atau inilah potongan-potongan tubuh
bagian tertentu. Kalau anak saya mendengar itu, saya kira mereka akan kaget dan menimbulkan rasa ngeri, terangnya. Lalu ada juga kasus pelanggaran kode etik dari majalah Tempo mengenai tragedi Sarinah dengan judul dengan kalimat "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah" yang dituding sebagai penyebaran informasi yang tidak diketahui sumbernya oleh Dewan Pers. Jadi tim Mawar ini erat kaitannya dengan kasus penculikan aktivis menjelang era reformasi. Dengan masalah itu, pimpinan redaksi Tempo, Budi Setiarso, dipanggil Dewan Pers untuk memberikan klarifikasi mengenai pelanggaran kode etik tersebut. Demikian adalah tema tentang etika komunikasi massa beserta contoh dari pelanggaran kode etik. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.